Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat-Nya lah kita dapat melaksanakan perkuliahan kita pada hari ini. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk mengawali penyampaian materi dari kelompok 3 tentang analisis dan rancangan pekerjaan, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 beranggotakan sebanyak 2 orang, saya sendiri Dahliawati dan Bu Yuni Revita. Selanjutnya tentang materi analisis pekerjaan akan saya sampaikan. Yang pertama, saya akan sampaikan tentang analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Nawawi tahun 2011 mendefinisikan bahwa analisis pekerjaan ini adalah proses menghimpun informasi mengenai setiap jabatan atau pekerjaan yang berguna untuk mewujudkan tujuan bisnis sebuah perusahaan. Selanjutnya, menurut Dessler tahun 2011 menjelaskan bahwa job analysis ini merupakan prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan. Kami dari kelompok 3 beranggotakan sebanyak 2 orang, saya sendiri Dahliawati dan Bu Yuni Revita. Selanjutnya, menurut Zainal, analisis pekerjaan ini dapat diartikan sebagai proses pengumpulan dan pemeriksaan atas aktivitas-aktivitas kerja pokok di dalam sebuah posisi serta kualifikasi, seperti keahlian, pengetahuan, kemampuan, serta sifat-sifat individu lainnya yang diperhatikan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitasnya. Menurut Stone tahun 2005 tentang deskripsi pekerjaan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan mengapa pekerjaan ada, apa yang dilakukan pemegang pekerjaan sebenarnya, bagaimana mereka melakukannya, dan dalam kondisi apa pekerjaan itu dilakukan. Dari beberapa pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis pekerjaan ini merupakan proses kajian pengumpulan informasi secara sistematis dan menyeluruh mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang dituntut untuk semua karyawan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, proses analisis pekerjaan. Proses analisis pekerjaan ini yang pertama adalah dengan merencanakan analisis pekerjaan. Yang kedua, mempersiapkan analisis pekerjaan. Yang ketiga, implementasikan analisis pekerjaan tersebut. Yang keempat, membuat deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Dan yang kelima, melaksanakan evaluasi. Selanjutnya adalah manfaat analisis pekerjaan. Manfaat analisis pekerjaan ini adalah yang pertama, menghasilkan pekerjaan yang efektif dan efisien. Yang kedua,
menentukan jumlah dan tugas sumber daya manusia dengan jelas. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk melaksanakan perekrutan. Dan yang keempat, pengembangan sumber daya manusia sebagai dasar untuk mengembangkan karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Dan yang kelima, penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini untuk menetapkan prestasi kerja karyawan dan memberikan penghargaan bagi karyawan yang bekerja secara efektif. Yang keenam, perencanaan karir. Perencanaan karir ini dapat seperti mengadakan promosi, demosi, atau pemindahan serta pembinaan karir karyawan berdasarkan syarat-syarat pekerjaan. Yang ketujuh, pemberian kompensasi. Dan yang kedelapan, melakukan evaluasi pekerjaan. Pengertian analisis jabatan menurut Wirawan tahun 2015, analisis jabatan adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan jabatan secara sistematis dan teratur, antara lain mengenai dimensi atau fungsi-fungsi dan indikator pekerjaan, pendidikan dan kompetensi tenaga yang diperlukan, teknologi atau peralatan yang diperlukan, prosedur operasi melaksanakan pekerjaan, hasil pekerjaan, kompensasi tenaga pelaksana, dan teknik menilai kinerja. Selanjutnya, menurut Serda Mayanti 2010, analisis jabatan adalah cara sistematis mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pekerjaan dan kebutuhan tenaga manusia, serta konteks di mana pekerjaan dilaksanakan. Analisis jabatan biasanya melibatkan pengumpulan informasi karakteristik pekerjaan yang membedakan dengan pekerjaan lain. Nah, berikut metode analisis jabatan ada 3, yaitu metode observasi. Metode observasi yaitu metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dengan mengamati individu yang melakukan pekerjaan itu dan mencatatnya untuk menguraikan tugas dan kewajiban yang dilakukannya. Kemudian metode wawancara. Pekerja diseleksi dan diwawancari secara langsung di tempat pekerjaan mereka atau mereka yang terkait langsung dengan pekerjaan yang dianalisis. 3 jenis wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data analisis jabatan, yaitu wawancara individual, wawancara kelompok, dan wawancara penyelia. Nah, selanjutnya metode angket. Dengan menggunakan angket, yang bersangkutan diminta untuk memberikan data-data mengenai jabatannya dengan kata-kata sendiri. Analis meminta karyawan mengisi kuesioner untuk menggambarkan tugas-tugas yang berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawab mereka. Nah, keuntungan utama dari metode kuesioner angket adalah informasi atas sejumlah pekerjaan dapat dikumpulkan secara murah dan dalam waktu yang relatif singkat. Sebaliknya, metode angket memerlukan waktu yang lama untuk menguji kuesioner tersebut. Manfaat analisis jabatan. Menurut Mandi, 2008, manfaat yang diperoleh dari informasi sebuah analisa jabatan adalah penyediaan staf. Nah, penyediaan staf ini, seluruh aspek penyediaan staf akan kacau jika tidak mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk menjalankan berbagai pekerjaan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Informasi deskripsi pekerjaan seringkali terbukti bermanfaat dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pelaksana, pelatihan, dan pengembangan. Yang ketiga, penilaian kinerja. Para karyawan harus dievaluasi berdasarkan seberapa baik mereka menyelesaikan tugas yang ditetapkan dalam deskripsi pekerjaan mereka dan tujuan-tujuan spesifik lain yang telah ditentukan. Yang keempat, kompensasi. Dalam bidang kompensasi, sangatlah bermanfaat untuk mengetahui nilai relatif pekerjaan tersebut bagi organisasi sebelum ditetapkan nilai uang yang pantas untuk pekerjaan tersebut. Lalu keselamatan dan kesehatan.
Informasi yang diperoleh dari analisis jabatan juga bermanfaat dalam mengidentifikasi masalah-masalah keselamatan dan kesehatan. Yang keenam, hubungan kekaryawanan. Informasi analisis jabatan juga penting dalam hubungan kekaryawanan. Ketika para karyawan dipertimbangkan untuk promosi, transfer, atau demosi, deskripsi pekerjaan memberikan standar evaluasi dan perbandingan bakat. Langkah-langkah proses analisis jabatan. Nah, menurut Hasibuan tahun 2019, tahapan dalam analisis jabatan yaitu yang pertama menentukan penggunaan hasil informasi analisis jabatan, yaitu penganalisis harus mengetahui secara jelas apa kegunaan hasil informasi analisis jabatannya. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang latar belakang, yaitu penganalisis harus mengkualifikasi data dan meninjau informasi latar belakang. Yang ketiga, menyeleksi jabatan yang akan dianalisis, yaitu penganalisis harus memilih beberapa jabatan yang harus dianalisis. Yang keempat, mengumpulkan informasi analisis jabatan. Nah, di sini penganalisis kemudian mengadakan analisis jabatan secara aktual dengan menghimpun data tentang aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan yang diperlukan, kondisi kerja, dan syarat-syarat personel yang akan melaksanakan pekerjaan. Yang kelima, meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan adalah analisis jabatan menyediakan informasi tentang hakikat dan fungsi pekerjaan. Yang keenam, menyusun deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, yaitu penganalisis pekerjaan kemudian menyusun deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan. Yang terakhir, meramalkan perkembangan perusahaan, yaitu penganalisis harus juga memperhitungkan atau meramalkan perkembangan deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan. Apakah di kemudian hari diperlukan pengayaan pekerjaan dalam perusahaan. Nah, selanjutnya, rancangan pekerjaan. Pengertian rancangan pekerjaan. Menurut Handoko 2003, menyatakan bahwa rancangan pekerjaan adalah fungsi penerapan kegiatan-kegiatan kerja. Pengertian rancangan pekerjaan menurut Handoko tahun 2003 menyatakan bahwa rancangan pekerjaan adalah fungsi penerapan kegiatan kerja seseorang individu atau kelompok karyawan secara organisasional. Lalu menurut Shimamura 2006 menyatakan rancangan pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas ini, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam organisasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan pekerjaan. Yang pertama, itu perubahan teknologi, seperti yang kita rasakan sekarang. Serba digital. Kemudian, kedua, spesialisasi pekerjaan. Kemudian, tuntutan serikat pekerjaan. Yang keempat, kemampuan karyawan yang ada sekarang. Yang kelima, tersedianya calon karyawan yang ada. Yang keenam, kesenjangan pengetahuan dan kemampuan antar karyawan. Ketujuh, kebutuhan-kebutuhan psikologis dan sosial dari pekerjaan itu sendiri. Nah, demikian saja presentasi kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan batin jika ada yang salah. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.